Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat sekali sama kita semua ya. Apalagi kalau mau masuk bulan puasa. Tunjangan Hari Raya atau THR. Nah, dari materi yang kita pegang nih, kelihatannya pemerintah punya rencana besar. Rencana buat tahun 2026, THR untuk para PNS, anggota TNI, dan Polri itu katanya mau cair jauh lebih awal. Benar-benar di awal bulan Ramadan. Jadi misi kita kali ini kita coba bongkar deh. Apa sih sebetulnya arti kebijakan ini? Karena ini bukan sekedar berita, oh, bonus cair lebih cepat. Bukan. Ada angka yang fantastis di baliknya, ada strategi ekonomi yang besar, dan ada efek domino yang bisa menjalar kemana-mana. Dari warung dekat rumah Anda sampai ke gambaran ekonomi nasional. Nah, kita akan coba bedah angkanya, tujuannya, dan apa saja yang bisa jadi bumerang. Oke? Kita mulai dari angkanya dulu ya. Dana yang disiapkan itu nggak main-main loh. 55 triliun rupiah. Dan angka ini Indat cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yang sekitar 49,4 triliun. Jadi, pertanyaannya, apa sebetulnya yang mau dicapai pemerintah dengan menyuntikkan dana sebesar ini di awal-awal bulan puasa? Ini bukan sekedar kebaikan hati, kan? Tentu bukan. Kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, ini adalah sebuah langkah kebijakan makro yang sangat disengaja. Ini bukan lagi soal tradisi bagi-bagi bonus lebaran. Pemerintah sedang menggunakan THR ini sebagai alat, sebagai tuas gitu, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Jadi ini semacam starter pack ekonomi buat tahun 2026 gitu ya? Bisa dibilang begitu. Atau mungkin lebih pasnya kopi di pagi hari buat ekonomi. Tujuannya itu membangunkan semua sektor serentak, biar mesinnya panas sejak awal. Nggak baru bangun di siang hari. Pencairan di awal Ramadan itu sinyal yang kuat sekali. Pemerintah nggak mau nunggu. Memangnya seambisius apa sih target pemerintah sampai perlu kopi pagi sebesar 55 triliun? Sangat ambisius. Dari sumber yang kita punya, target pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 saja itu dipatok antara 5,4 sampai 6%. Sepanjang tahun, targetnya lebih tinggi lagi di atas 6%. Padahal kalau kita bandingkan, realisasi di tahun 2025 itu kan sekitar 5,11%. Jadi untuk mencapai lompatan setinggi itu, ya mereka butuh dorongan yang sangat kuat. Sejak hari pertama. Oke, saya paham soal target pertumbuhan. Tapi apa THR ini benar-benar jarum suntik yang sekuat itu? Bukannya banyak ya faktor lain yang mempengaruhi ekonomi? Atau memang ini yang dianggap pemerintah sebagai tuas paling efektif untuk ditarik paling awal? Pertanyaan bagus. Tentu ini bukan satu-satunya jarum suntik, tapi ini salah satu yang paling instan dan terukur dampaknya. Beda dengan, katakanlah, proyek infrastruktur yang butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk terasa efeknya. THR ini kan langsung masuk ke kantong konsumen. Efeknya langsung terasa di warung, di pasar, di toko online, dalam hitungan hari. Makanya ini dianggap tuas yang sangat efektif untuk memulai kuartal pertama dengan gas penuh. Dan ini bukan satu-satunya program yang digas penuh, kan? Betul sekali. Kebijakan THR ini adalah bagian dari sebuah paket stimulus yang lebih besar. Di materi Anda kan disebut juga soal percepatan program lain, kayak makan bergizi gratis dan berbagai stimulus lain di awal tahun. Jadi ini adalah strategi orkestrasi istilahnya. THR jadi pembuka jalan, menciptakan gelombang konsumsi pertama, yang kemudian diharapkan bakal terus bergulir didukung program-program lainnya. Intinya, mereka mau ciptakan momentum positif sejak awal. Oke. Jadi ini bukan sekedar bagi-bagi bonus, tapi ada strategi besar di belakangnya. Tapi coba deh, kita geser fokusnya. Dari, katakanlah, ruang rapat kementerian ke dapur rumah tangga. Uang 55 triliun itu kan akhirnya masuk ke rekening jutaan orang. Apa yang terjadi di level mikro saat uang ini cair 3 minggu lebih cepat dari biasanya? Pasti perilakunya jadi beda, kan? Sangat beda. Ini bukan cuma perubahan jadwal transfer bank. Ini intervensi langsung terhadap psikologi belanja nasional. Coba bayangkan deh, biasanya Anda baru berani check out keranjang belanja online itu di minggu ketiga puasa, setelah THR cair. Sekarang, mungkin di hari pertama atau kedua puasa, notifikasi transfer THR sudah masuk ke ponsel Anda. Tiba-tiba daftar keinginan yang tadinya nanti saja deh, sekarang jadi kenapa nggak sekarang? Itu perubahan psikologis yang sangat kuat dan masif loh.
Saya baca di salah satu sumber kita, ada ekonom Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas. Beliau punya pandangan menarik soal ini. Beliau bilang ini bukan cuma soal kapan kita belanja, tapi bagaimana kita belanja. Maksudnya apa ya itu? Mengubah perilaku secara fundamental? Besar-besaran di satu titik waktu yang sama, seminggu atau 10 hari sebelum Lebaran. Ini menciptakan lonjakan permintaan yang luar biasa besar dan mendadak. Nah, dengan THR cair di awal, pesta belanja itu jadi tersebar sepanjang bulan. Keputusan beli baju baru, kue kering, tiket mudik, itu semua jadi dimajukan. Dan ini pasti punya efek berantai ya, ke para penjual dan produsen. Tepat sekali. Coba deh kita bayangkan rantai pasoknya dari hulu ke hilir. Pabrik garmen di Jawa Barat yang biasanya baru ngebut produksi sarung dan baju koko di minggu kedua puasa, sekarang harus sudah siap kirim barang di akhir bulan Syaban. Artinya pesanan benang dan kainnya pun harus maju. Lalu perusahaan logistik yang biasanya perang cari truk di H-10 Lebaran, sekarang bebannya jadi lebih tersebar. Ini bukan cuma soal efisiensi, ini bisa menekan biaya logistik yang ujung-ujungnya bisa ikut menahan kenaikan harga di level konsumen. Wah, jadi ini bukan cuma kabar baik buat yang terima THR, tapi juga buat sopir truk dan pabrik tekstil ya. Mereka bisa merencanakan pekerjaan dengan lebih baik, nggak lagi panik dadakan. Jadi nggak ada lagi cerita pedagang kehabisan stok kue kering di H-3 Lebaran gitu. Idealnya begitu, ini membantu semua orang dari produsen sampai pedagang kecil untuk mengelola stok dan arus kas mereka dengan lebih sehat. Mereka bisa merencanakan, bukan cuma bereaksi terhadap gelombang tsunami pembeli. Dan jangan lupa, kita nggak hanya bicara soal jadwal yang maju. Kenaikan anggaran dari 49,4 triliun jadi 55 triliun, itu artinya ada tambahan daya beli sekitar 5,6 triliun di kantong masyarakat. Itu angka yang besar. Artinya, orang nggak cuma belanja lebih awal, tapi juga berpotensi belanja lebih banyak. Benar, tambahan dana itu memberikan ruang lebih. Mungkin yang tadinya cuma berencana beli 1 toples nastar, sekarang jadi beli 2. Atau yang tadinya mau mudik naik kereta ekonomi, jadi lebih percaya diri buat beli tiket kelas eksekutif. Efeknya bakal paling terasa pada sektor-sektor primadona Lebaran, makanan dan minuman, retail pakaian, transportasi, dan jasa-jasa terkait pariwisata. Mereka akan merasakan dampaknya lebih awal, lebih lama, dan berpotensi lebih besar. Ini semua kedengarannya luar biasa ya. Kayak sebuah strategi tanpa celah. Ekonomi terdorong, pedagang bisa merencanakan lebih baik, rantai pasok lebih lancar, masyarakat bisa belanja dengan lebih tenang. Rasanya kok terlalu sempurna ya? Pasti ada risikonya. Apa yang bisa salah dari skenario ini? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dan sumber kita menyorotinya dengan sangat tajam. Keberhasilan seluruh strategi ini, nilai dari 55 triliun ini, itu bergantung pada satu faktor krusial. Faktor yang seringkali nggak terlihat di permukaan. Stabilitas harga. Maksudnya inflasi, kenaikan harga barang-barang. Tepat sekali. Risiko terbesarnya adalah inflasi musiman yang datang lebih awal dan lebih kuat. Logikanya kan sederhana. Pemerintah menyuntikkan dana besar secara serentak. Permintaan untuk berbagai barang, terutama bahan pokok seperti daging, telur, minyak goreng, dan juga tiket transportasi, bakal melonjak bersamaan di awal bulan. Pertanyaannya, apakah pasokan di pasar siap untuk lonjakan permintaan yang datang lebih awal dan serentak ini? Kalau pasokan nggak siap, ya harga pasti naik kan? Hukum ekonomi yang paling dasar akan berlaku. Kalau permintaan melonjak sementara barang di pasar jumlahnya tetap atau malah kurang, ya harga-harga akan meroket. Kenaikan harga cabai, bawang, daging ayam, itu kan sudah jadi ritual tahunan ya menjelang Lebaran. Risikonya sekarang ritual itu terjadi lebih awal dan mungkin dengan lonjakan yang lebih tajam karena dorongan permintaan yang lebih kuat. Jadi, uang THR yang lebih besar itu bisa jadi hanya terbakar oleh kenaikan harga. Bonusnya bisa-bisa cuma hangus buat bayar harga yang lebih mahal dong. Bedaan yang jelas sekali dan ini inti masalahnya. Tujuan kebijakan ini seharusnya untuk meningkatkan volume konsumsi, jumlah barang dan jasa yang dibeli, bukan sekadar meningkatkan nilai transaksi karena harganya yang lebih tinggi. Wah, ini krusial sekali. Jadi ini ibaratnya Anda diberi seember air yang lebih besar buat menyiram tanaman, tapi di saat yang sama, mataharinya jadi jauh lebih terik. Airnya bisa habis menguap sebelum benar-benar meresap ke akar. Analogi yang sangat pas. Pemerintah memberikan ember yang lebih besar, tapi mereka juga harus memastikan ada sedikit awan untuk meneduhkan atau memastikan tanahnya sudah siap menerima air.
Oleh karena itu, tugas pemerintah itu nggak selesai cuma dengan menekan tombol transfer ke rekening para PNS, TNI, dan Polri. Langkah berikutnya yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, adalah pekerjaan di lapangan. Pekerjaan di lapangan itu contohnya seperti apa? Memastikan rantai pasok pangan dari sentra produksi ke pasar-pasar di seluruh daerah itu lancar tanpa hambatan. Melakukan operasi pasar kalau diperlukan untuk menstabilkan harga komoditas kunci, berkoordinasi dengan produsen, distributor untuk memastikan stok aman, mengawasi jalur-jalur logistik supaya nggak ada penumpukan atau pungli yang nambah biaya. Tanpa pengawalan di sisi pasokan ini, dampak positif dari stimulus 55 triliun ini bisa nggak optimal, atau bahkan hilang ditelan inflasi. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua pembahasan kita ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita pegang. Pertama, pencairan THR lebih awal di tahun 2026 ini bukan sekedar bonus hari raya. Ini instrumen stimulus ekonomi yang sangat strategis. Tujuannya jelas banget, memanaskan mesin ekonomi sejak awal kuartal pertama untuk mengejar target pertumbuhan tahunan yang sangat ambisius. Kedua, ada potensi efek berantai yang positif. Kebijakan ini bisa mengubah total pola belanja masyarakat selama Ramadan, membuatnya lebih merata sepanjang bulan. Ini, secara teori, sangat menguntungkan buat dunia usaha, dari pabrik besar sampai toko kelontong, karena mereka bisa merencanakan bisnis dengan lebih baik dan membuat seluruh rantai pasok jadi lebih efisien. Dan yang ketiga, mungkin ini poin yang paling menentukan ya, keberhasilan sesungguhnya dari kebijakan senilai 55 triliun rupiah ini sangat bergantung pada satu hal, kemampuan pemerintah mengendalikan harga-harga di pasar. Tanpa stabilitas harga, daya beli ekstra yang diberikan ke masyarakat itu bisa menguap begitu saja. Benar begitu ya? Sangat tepat. Ketiga poin itu merangkumnya dengan baik. Kebijakan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keputusan fiskal yang diambil di ruang rapat kementerian di Jakarta dengan psikologi belanja konsumen di tingkat rumah tangga di berbagai daerah dan realitas logistik yang terjadi di jalanan dan pasar. Ketiganya harus sinkron, harus selaras, supaya orkestrasi ekonomi ini menghasilkan musik yang indah, bukan malah kebisingan. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan terakhir buat Anda. Kalau kita posisikan diri sebagai pelaku ekonomi di lapangan, kebijakan ini membuka peluang sekaligus risiko. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan adalah ini. Jika Anda seorang pemilik usaha kecil, katakanlah, Anda punya bisnis kue kering rumahan, atau butik pakaian online, atau bahkan warung makan, bagaimana Anda akan mengubah strategi bisnis Anda tahun ini? Dengan mengetahui bahwa pelanggan Anda akan punya uang belanja 3 minggu lebih awal dari biasanya. Apakah Anda akan mulai promosi lebih gencar sejak sekarang, atau menumpuk stok lebih banyak? Bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan pelanggan Anda tentang ini? Peluang untuk merebut pasar lebih awal ada di sana. Tapi resiko salah perhitungan juga mengintai. Keduanya berjalan beriringan.